sekolah minggu semuanya, apa kabar? Senang sekali hari ini, hari Minggu tanggal 5 September 2021, Sesura boleh berjumpa lagi dengan kalian semua. Wah, gak kerasa ya? Kita sudah memasuki bulan September. Waktu cepat sekali berlalu, sebentar lagi sudah mau Natal. Anak-anak, kalian tetap semangat ya. Ikut ibadah online setiap hari Minggu. Nah, mulai hari Minggu ini, ibadah sekolah minggu kita kembali dipisah. Ada sekolah minggu kelas kecil dan ada sekolah minggu kelas besar. Jadi kalian bisa ikut sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Terus semangat ya, ikut ibadah. Ayo sekarang kita siap-siap, kita mau mulai. Ayo kita siapkan, jangan lupa Alkitabnya. Dan juga uang dan kotak persembahannya sudah duduk dengan rapi? Oke, ayo sekarang langsung saja kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan semuanya, setiap kami hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh Tuhan izinkan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami mau serahkan ibadah dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan pimpin supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Biar Tuhan kami boleh dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, dan Tuhan boleh disenangkan dengan puji-pujian kami, dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause nanti. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Baik anak-anak, Lause ajak kita semua, ayo semangat bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Anak-anak, Lause mau tanya, kalian udah sarapan kan? Siapa yang tadi waktu sarapan sudah berdoa dulu? Yes, good. Nah, Lause mau ingetin anak-anak sekolah minggu untuk jangan lupa berdoa. Melalui doa, kita berbicara kepada Tuhan tentang apa saja. Kamu juga bisa berdoa di mana saja dan kapan saja. Tuhan mendengarkan semua doa-doa kita. Semuanya Tuhan jawab doa-doa kita tepat pada waktu Tuhan. Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Kamu harus percaya itu. Yuk, langsung mau ajak kita semua. Kita mau ingatkan juga teman-teman kita. Kita mau selalu berdoa. Kawan-kawan, ingatlah selalu. Bangun pagi
Anak-anak, siapa di antara kalian yang punya best friend? Coba diingat-ingat, siapa best friend kalian? Coba sebutkan namanya. Nah, kenapa dia bisa jadi best friend kalian? Pasti karena kamu sering main bareng kan sama dia? Sering ngobrol bareng. Gak mungkin kalau best friend kamu itu seseorang yang kamu gak kenal dekat. Nah, sama juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Untuk bisa akrab dengan Tuhan, kenal dekat dengan Tuhan, kita juga harus spend time dengan Tuhan. Lewat saat teduh, baca Alkitab, dan juga berdoa. Yuk anak-anak, langsung ajak kita semua untuk bernyanyi lagi. Kita nyatakan tekad kita untuk setia, rajin baca firman Tuhan, dan berdoa. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Silakan duduk sekarang. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah doa Salomo. Untuk kelas kecil, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lause Lucy, dan untuk kelas besar akan disampaikan oleh Lause Justina. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Halo anak-anak, kita bertemu lagi di ibadah hari ini 5 September 2021.
Bagaimana kabar kalian anak-anak? Banyak di antara kalian lagi sibuk dengan pelajaran sekolah ya. Kita mau puji Tuhan, dalam kondisi dan kesibukan saat ini, anak-anak masih tetap setia beribadah online seperti ini. Anak-anak, mulai minggu ini, ibadah online kita sudah kembali dibagi kelas besar dan kelas kecil. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan sampai hari ini. Kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Ya, anak-anak lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga kami Tuhan, bagaimanapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah kepada-Mu dalam setiap keadaan. Tuhan, hari ini kami mau belajar lagi tentang firman-Mu. Engkau tolong kami Tuhan, Engkau buka hati kami, pikiran kami, berikan kami hati yang fokus, pikiran yang tenang, supaya firman-Mu Tuhan boleh tumbuh di dalam hati dan pikiran kami, dan Engkau sendiri yang menolong kami melakukannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, bulan September memang bulan yang cukup sibuk ya bagi anak-anak sekolah. Dan pada saat anak-anak menjalankan kegiatan sehari-hari yang banyak tugas sekolah, di mana anak-anak harus bertanggung jawab, menyelesaikan dengan baik, seringkali anak-anak menjadi lelah, bahkan mungkin salah di dalam mengerjakan tugasnya, bukan? Nah, kalau keadaan sudah menjadi seperti itu, anak-anak ingat kepada siapa seharusnya anak-anak datang untuk meminta pertolongan. Ingat? Iya, benar anak-anak. Dengan doa kita datang kepada Tuhan meminta pertolongan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan dan hikmat, juga sumber penghiburan. Di Alkitab, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ke-15 mencatat, Raja Salomo berdoa meminta hikmat daripada Tuhan untuk menjalankan tugasnya sebagai raja bagi bangsa Israel. Dan hari ini kita akan bersama-sama mempelajarinya ya anak-anak. PowerPoint pelajaran hari ini adalah doa menolongku makin mengenal Tuhan. Mari kita buka dahulu ayat hafalannya ya, yang terdapat di Mazmur 145 ayat ke-18. Lause bacakan terlebih dahulu. Mazmur 145 ayat ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Anak-anak, dalam kesetiaan artinya apa ya? Dalam kesetiaan artinya adalah terus-menerus, tidak berubah, tetap melakukan, tetap berfokus pada Tuhan, tetap hanya berpengharapan kepada Tuhan. Ya, jadi anak-anak kita baca bersama-sama Mazmur 145 ayat 18. Lause pakai gayanya ya, bersama-sama. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya Nana, jadi kita harus tetap di dalam komitmen kita berdoa. Mencari Tuhan artinya. Sekali lagi ya anak-anak, kita pakai gaya, kemudian sekalinya lagi, lause pakai gaya, kalian menghafalkannya ya. Mazmur 145 ayat ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya
dalam kesetiaan. Ya anak-anak, langsung sekarang gayakan dan anak-anak menghafalkan ya. Bagus anak-anak. Anak-anak, minggu lalu kita belajar dan mengetahui bahwa Salomo, anak dari Raja Daud, diurapi menjadi raja, menggantikan Raja Daud. Salomo menjadi raja di umurnya yang masih sangat muda. Karena itu Salomo ragu dan gelisah karena ia tidak belum berpengalaman untuk memimpin bangsa, apalagi bangsa yang besar seperti bangsa Israel. Anak-anak, kira-kira di dalam kegelisahan, ketakutan, keraguan, apa yang dilakukan oleh Raja Salomo? Oh, di dalam kekhawatirannya, Raja Salomo tidak diam-diam begitu saja, aduh saya khawatir, aduh pusing gitu. Dia tidak seperti begitu, tapi dia terpikir, dia mau mengandalkan Tuhan dengan datang kepada Tuhan, dan untuk itu Raja Salomo pergi ke Gibeon, bukit persembahan. Gibeon adalah bukit pengorbanan yang paling besar. Di sana Raja Salomo mempersembahkan korban dan menyembah kepada Tuhan. Raja Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran di atas mezbah itu. Banyak ya anak-anak, karena Raja Salomo sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan meminta pertolongan. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi Salomo. Berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Anak-anak, Tuhan menawarkan langsung kepada Salomo untuk menyampaikan permintaannya kepada Tuhan. Salomo menjawab kepada Tuhan, Tuhan, Engkau telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada ayahku Daud, yang hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menunjukkan kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada saat ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja pengganti Daud ayahku, sekalipun aku masih muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka untuk itu Salomo sadar apa yang dia butuhkan di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, maka Salomo meminta di hadapan Tuhan seperti ini. Maka berilah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapapun yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini. Lalu anak-anak mendengar permintaan Salomo, di sini dikatakan Tuhan memandang bahwa lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, engkau tidak meminta umur yang panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka kata Tuhan, maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian,
sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Anak-anak kita di sini melihat ya bahwa hati Tuhan tergerak melihat bahwa Salomo sungguh-sungguh butuh belas kasihan Tuhan untuk membantu dia menjadi seorang raja yang bijaksana. Ya. Nah, di sini di Alkitab juga dicatat di ayat yang ke-13 maksud Lause, ya. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wah, di sini Salomo mendapat bonus tambahan dari Tuhan atas semua permintaannya, karena Salomo meminta sesuai dengan hati Tuhan, ya. Dan di sini dikatakan lagi bahwa dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu setelah Tuhan menyatakan itu semua, terbangunlah Salomo dari mimpinya. Maka Salomo membawa semua pengikutnya kembali ke Yerusalem. Di sana dia berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Ya, dia mengingat bagaimana belas kasihan Tuhan sudah datang pada dia. Janji Tuhan sudah ada pada dia, dan dia mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Anak-anak, di kisah yang kita pelajari tadi, kita tahu bahwa Raja Salomo ditanya langsung oleh Tuhan apa yang menjadi permintaannya. Dan sebenarnya Raja Salomo yang boleh meminta hal-hal yang menyenangkan dirinya sendiri, karena dia ditanya langsung oleh Tuhan. Tuhan gak ada kasih peraturan. Namun bagaimana sikap Raja Salomo? Namun Raja Salomo mengutamakan umat Tuhan yang dipimpinnya. Pada saat Raja Salomo melakukan itu, Raja Salomo melakukan hal yang tepat di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengabulkan permintaannya, bahkan lebih dari yang Raja Salomo mintakan. Anak-anak, melalui cerita Salomo ini kita belajar bagaimana kita berdoa yang benar. Sekalipun kita boleh meminta apa saja, namun ingatlah untuk peduli dan mengingat orang lain. Anak-anak, Lause ingin membagikan satu cara bagaimana kita dapat ingat mendoakan orang lain atau ingat mendoakan hal yang lain sebelum kita mendoakan diri kita sendiri. Ya, anak-anak, kita belajar. Ya, Lause peragakan. Nah, pada saat kita berdoa, kita sering menyatukan kedua telapak tangan kita, bukan? Kemudian kita berdoa, ya. Nah, pada saat kita melihat tangan kita melihat bahwa ada si jempol, ya. Si jempol ini posisinya paling dekat dengan kita, maka kita ingin mengingatkan kita berdoa untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Seperti siapa? Papa, mama, ama, akong, yeye, nenai, cici, koko, ya. Kita ingat, ya, kita doakan mereka. Yang kedua, jari telunjuk, ya, yang sering kita pakai untuk menunjuk, ya. Nah, ini mengingatkan kita yang sering memberikan petunjuk kepada kita. Seperti apa? Seperti siapa? Guru-guru kita, Lause sekolah minggu, pendeta, dan yang memberi pengobatan, menyembuhkan, dokter. Ini telunjuk mengingatkan kita untuk mendoakan mereka. Dan kemudian gilirannya yang paling tinggi, jaring tengah, anak-anak. Jaring tengah paling tinggi mengingatkan kita kepada petinggi-petinggi. Kita berdoa untuk presiden kita berdoa untuk para polisi, para menteri, kemudian hakim-hakim kita berdoa. Kita doakan kesehatan mereka, kita doakan hikmat mereka, dan hati mereka yang
takut akan Tuhan di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Ya, kemudian giliran si jari manis. Nah, langsung menggerakkannya juga agak susah nih. Jari manis itu jari yang agak lemah. Ini mengingatkan kita akan orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang di dalam kesulitan. Pada saat kita melihat jari manis kita mengingatkannya. Yang terakhir si Pinky lincah ini adalah mengingatkan kita diri sendiri. Ya, diri sendiri yang kita letakkan paling akhir. Kita boleh doakan apa saja di hadapan Tuhan, ya. Nah, Rasul juga mau menceritakan bahwa tangan kita ada telapak tangannya, anak-anak. Telapak tangan ini mengingatkan kita akan janji Tuhan. Kasih Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan memegang hidup kita dan akan menjaga kita di dalam kehidupan kita. Dan dengan melihat telapak tangan ini, kita jangan lupa bersyukur atas kasih karunia dan pimpinan Tuhan. Ya anak-anak ya, dengan melihat 5 jari ini, kita ingat apa poin-poin yang akan kita doakan. Ya, kita belajar seperti Raja Salomo yang mengutamakan bagaimana berdoa sesuai dengan hati Tuhan, anak-anak. Ya, nah firman Tuhan kita belajar untuk poin ini sampai hari ini. Minggu ini kita akan terus rajin membaca firman Tuhan ya anak-anak ya. Nah untuk itu akan menolong kita untuk mengerti hati Tuhan lebih baik ya. Nah kita tutup ibadah hari ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami belajar bagaimana kami boleh berdoa yang baik sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, meskipun kami masih muda, kami masih kecil, tapi kami boleh memikirkan orang lain. Kami boleh melihat hati-Mu Tuhan, mengerti hati-Mu Tuhan, dan menyampaikan doa-doa sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami mau belajar dan kami mau melakukannya. Terima kasih Bapa untuk pelajaran hari ini, dan kami berdoa memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Anak-anak, demikian firman Tuhan dan ibadah kita. Sampai ketemu minggu depan. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa mengerti firman yang sudah kita dengar dan kita bisa taat melakukannya. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat pujian. It's a gift to you. Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk boleh senantiasa memiliki hati yang bersyukur. Apapun yang kami alami, ajar kami untuk boleh senantiasa menghitung berkat-berkat kami dan melihat kebaikan Tuhan setiap hari di dalam hidup kami.
Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan, kami berdoa kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami ini. Bila Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang Lause punya beberapa pengumuman buat kalian. Yang pertama, selesai ibadah, jangan lupa untuk mengisi absensi. Bisa melewati link Google yang telah dikirimkan ke grup kelas masing-masing ya. Papa Mama terima kasih bantuannya sudah membantu anak kelas kecil untuk mengisi absensi. Yang kedua, sekolah minggu kita, tema minggu depan adalah Hikmat Salomo. Wah, anak-anak udah pernah dengar belum betapa terkenalnya tentang Hikmat Salomo ini? Untuk lebih banyak lagi ceritanya dengarkan di sekolah minggu depan, oke? Yang ketiga, jangan lupa ikut merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-53. Nanti di tanggal 19 September, hari Minggu, kita akan merayakannya dengan kebaktian gabungan. Jadi hari itu tidak ada sekolah minggu, ibadahnya kita gabung bersama-sama dengan kebaktian umum. Oke, sekarang waktunya kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian Bapa terima kasih, setelah itu diikuti dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan.